ketemu orang langsung bujuk, ayo masuk. Tidak bisa begitu. Jadilah dewasa. Ya kemarin kan dasarnya jelas ya, GMS baptis orang di situ. Itu menurut saya itu dikritik keras. Tidak bisa orang sudah baptis, kau baptis ulang, bikin apa di situ? Dari sudut pandang manusia, siapa saya dibanding Pak Philip Mantova? Saya nggak level, saya harus akui itu. Ya, dari sudut apa? Pendukung di media sosial apa, aduh saya tidak bisa menyaingi Pak Philip Mantova, kan begitu. Jadi bisa saja orang bilang lu iri itu segala macam. Nah itu saya takutkan di situ ya. Jadi minta maaf Pak, mungkin kalau ada video atau apa mungkin ya, kalau ini hanya tanya begini, saya tidak berani menuduh-nuduh juga. Tetapi kalau kita kembali kepada kalau ada pendeta tertentu, apakah Pak Philip melakukan itu atau tidak, saya tidak tahu. Karena di ruangan ini ada seorang saudara saya, dia ikut tadi malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akale di channel Bamtri. Pendeta Mel Atok, teman-teman, akhirnya sekarang dengan terang-terangan berani menyerang Pastor Philip Mantova. Kita ketahui bahwa Pastor Philip Mantova adalah salah satu dari 5 pendeta terbesar di Indonesia. Punya jemaat ratusan ribu. Bahkan jemaatnya itu bukan jemaat sembarangan, tapi konglomerat. Orang-orang top yang ada di Indonesia. Itulah kenapa Philip Mantova masuk jajaran pendeta paling berpengaruh di Indonesia. Kalau kalian search 5 pendeta paling kaya, 5 pendeta paling berpengaruh, nama Philip Mantova selalu masuk. Bagi teman-teman yang tidak kenal siapa Pastor Philip Mantova, silakan kalian search, cari di Google. Mungkin saya jelaskan singkat saja ya. Pastor Philip Mantova adalah pendeta dari gereja GMS, Gereja Mawar Sharon. Salah satu gereja terbesar di Indonesia. Dan kita tahu, Philip Mantova dalam ekspansi gereja GMS sering mencuri domba-domba dari gereja lain. Banyak sekali jemaat dari gereja lain yang pindah ke gereja GMS apabila GMS buka cabang di kota tersebut. Kita tahu, GMS adalah salah satu gereja yang sangat masif melakukan ekspansi cabang, menambah cabang. Luar biasa, teman-teman. Dan tidak bisa kita pungkiri, setiap ada gereja baru yang buka, otomatis teman-teman, jemaat dari gereja lain pasti akan ada yang ketarik, akan ada yang terambil, akan ada yang pindah ke gereja tersebut. Apalagi kita tahu, masyarakat kita ya, kadang-kadang suka untuk penasaran dengan gereja baru. Suka dengan jamban yang baru gitu. Ada jamban baru nih, tes dulu yuk gitu kan. Nah, jadi, biasanya kalau ada gereja yang baru buka, jemaat itu pingin tes, pingin lihat. Gimana nih performa dari gereja baru ini? Suasananya enak nggak? Lagunya bagus nggak? Khotbah pendetanya mantap nggak? Dan kalau mereka merasa mantap, mereka akan pindah. Mereka akan pindah. Yang sebelumnya dari gereja A, mereka lihat gereja B ini lebih mantap, pindah mereka, teman-teman. Jadi memang persaingan antar gereja ini sengit. Sengit sekali. Itulah kenapa ada gereja-gereja yang dulunya rame, sekarang sepi. Banyak orang bertanya, ini gereja dekat rumah saya, dulu rame loh Bang. Waktu saya kecil rame sekali. Sekarang kok hidup segan mati nggak mau. Ya karena jemaatnya banyak yang sudah pindah. Baik pindah kota atau pindah gereja. Ada gereja yang lebih keren, buka di daerah tersebut. Di kota tersebut. Dan kita nggak pungkiri, gereja Mawar Sharon yang dipimpin oleh Pastor Philip Mantova, itu salah satu gereja yang memikat. Gereja yang menarik. Dan setiap GMS buka, biasanya jemaat-jemaat dari gereja lain akan ketarik. Dan kita tahu, tahun lalu gereja Mawar Sharon buka di Kota Kupang, dan saat buka di Kota Kupang, mereka buat KKR, dihadiri sampai 30-an ribu orang, dan mereka membaptis ribuan orang. Klaimnya ada ribuan orang yang dibaptis, dan ternyata yang dibaptis itu adalah jemaat dari gereja lain.
Ya, ini teman-teman harus tahu ya. Yang dibaptis bukan dari Muslim, bukan dari Buddha, bukan dari agama lain, tapi dari gereja yang lain. Dan itu membuat marah banyak sekali pendeta. Banyak pendeta ngamuk-ngamuk, teman-teman. Tapi yang mau saya soroti hari ini yang saya soroti hari ini adalah pendeta Mel Atoknya. Jadi Mel Atok tahun lalu juga ikut membahas. Ya, kalau kalian lihat teman-teman, ini tahun lalu ya. Jadi tahun lalu pendeta Mel Atok membahas mengenai pro kontra jemaat di Kupang, NTT, soal KKR Pastor Philip Mantova. Pendeta Mel Atok angkat bicara. Ya, jadi ini viral. Semua pendeta-pendeta yang ada di Kupang semua bereaksi, termasuk Mel Atok, yang notabene adalah pendeta di kota Kupang juga kan gitu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, 17 Juni 2023. Dan ini reaksinya teman-teman, masih slow. Masih istilahnya, ya dia nggak berani menyinggung Kopilip lah. Ya, dia mengatakan, ya saya bukan apa-apa kalau dibandingkan Kopilip, tapi tolonglah jangan seperti itu. Ya, janganlah mengambil, mencuri jemaat kami, kan gitu. Masih memelas. Nanti kita akan putarkan ya. Jadi di sini dia masih memelas, teman-teman. Mel Atok tuh masih ngomongnya tuh, wah, masih takut-takut. Takut menyinggung Kopilip, karena ini kan raksasa yang dia singgung. Tapi sekarang, teman-teman, ini dia kembali menyinggung nih, 7 hari yang lalu. Soal kunjungan atau pindah gereja lain, ingat GMS. Dia katakan, masalah mencuri domba-domba, kita harus ingat kasus gereja Mawar Sharon di kota Kupang. Nah, jadi di sini ada perbedaan, teman-teman. Ada perbedaan di mana tahun ini, ya kita lihat bagaimana Mel Atok ini kan lagi naik-naiknya. 1 tahun terakhir ini Mel Atok tuh lagi naik daun, teman-teman. Makin banyak jemaatnya, makin banyak gereja-gereja undang dia untuk menjadi pendeta tamu, untuk buat KKR dan sebagainya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini 7 hari yang lalu ya, dia kembali membahas kasus GMS Kupang tahun lalu yang mencuri jemaat-jemaat dari gereja lain. Tetapi teman-teman, ini 14 September 2024, pendeta Mel Atok sudah mulai berubah. Yang sebelumnya memelas, sebelumnya takut-takut, sekarang udah berani, teman-teman. Dihantamnya GMS, teman-teman. Dihantamnya. Jadi, Mel Atok sekarang mentang-mentang sudah naik daun, udah berani dia nih sama Kopilip ya. Kalau kemarin nggak berani ya. Ini orang udah besar, udah mulai nih berani. Udah berani dia, karena dia udah merasa, wah saya udah naik, nggak kayak kemarin. Kalau kemarin masih bocil kan, ini udah jadi petarung sekarang. Wah, oke kita saksikan dulu nih. Terima kasih. Baik, salam buat penanya yang bertanya melalui voice note ya. Ya, jadi mungkin entah suaranya jelas atau tidak. Tadi saya hanya kasih tahu kembali saja penanya ini melihat KKR Pak Philip Mantova tadi malam, dan menurut penanya loh ya, menurut penanya bahwa Pak Philip ajar bahasa roh yang bala-bala menef bala-bala menef seperti itu. Lalu ada yang kesurupan, lalu ada yang jatuh-jatuh, lalu seolah-olah menurut penanya ya Bapak Ibu terkasih, ini tidak ada ini penanya yang tanya, jadi saya hanya mau kasih tahu saja isi pertanyaannya karena itu suara, jadi saya takutnya tidak kedengaran. Kalau di radio kedengaran, tapi di rekaman saya mungkin tidak kedengaran. Lalu beliau bertanya itu bagaimana. Nah, begini ya Bapak Ibu terkasih, saya perlu tekankan begini, kalau kita mau tanggapi satu fenomena atau seorang pendeta, pertama-tama saya harus ingatkan supaya kita minta Tuhan membersihkan hati kita dulu. Ya, sekali lagi, Tuhan membersihkan hati kita dulu. Makanya saya sendiri, saya ini mengajarkan di mana-mana, saya tidak percaya kepada diri saya sendiri. Saya tidak percaya kepada hati saya sendiri. Makanya
kalau dalam berkhotbah atau melayani seperti ini, seperti kalau Anda ikuti acara kami dimulai dengan berdoa minta Tuhan bersihkan hati, ampuni dosa-dosa, sehingga kalau kita melayani pun tidak ada sesuatu yang mengotori pelayanan kita. Apalagi pelayanan kita di radio ini kan sifatnya bukan cuma monolog, bukan hanya khotbah satu arah, tetapi juga ada tanya jawab. Nah, tanya jawab seperti ini, saya pikir memang kita harus periksa hati kita, minta Tuhan bersihkan hati kita ya. Kenapa? Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa hati kita ini licik. Ya, licik sekali. Saya bandingkan dengan beberapa data sebelum saya meresponi lebih dalam pertanyaan Anda seputaran KKR Pak Philip Mantova, di mana Anda bilang Pak Philip ajar-ajar bahasa roh. Nah, Yeremia ya. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9, dia bilang begini, betapa liciknya hati, betapa licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, dan seterusnya. Lalu kalau kita bandingkan dengan Titus 1 ayat 15, mengingatkan kita bahwa hati kita itu sudah kotor, saudara-saudara. Maka dari itu kita harus hati-hati saat merespon begitu ya, atau menanggapi segala sesuatu, apalagi pelayanan salah satu gereja atau seorang pendeta. Titus 1 ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Bahkan sekalipun kita sudah bertobat ya, sekali lagi, kita sudah bertobat, sudah terima Yesus, tapi itu bukan berarti hati kita tidak bisa kotor lagi. Makanya ada ayat bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Nah, Bapak yang bertanya, atau saudara yang bertanya, ada sebut nama tidak tadi? Tidak ada ya. Saya ini tidak ikut KKR-nya, saya hanya pantau di media, dan aduh itu manusia banyak banget. Mungkin diprediksi 35.000 orang, mungkin kira-kira lah gitu. Karena itu KKR yang hadir bukan cuma orang Kupang, dari Bali, Timor Leste, Rote, dari mana-mana semua datang. Ya, karena masanya Pak Philip Mantova itu besar. Pak Philip Mantova ini harus diakui ya, bahwa dia salah satu pendeta dengan banyak pengikut di Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu terkasih ya. Kita harus akui kalau bicara popularitas dari sudut pandang manusia, saya pikir salah satu yang terbaik adalah, salah satu yang pendukung terbanyak adalah Pak Philip Mantova. Nah, Bapak Pendeta, Shalom. saya suka dengan jawaban tadi, tapi yang terjadi pada saya adalah mencari makanan rohani atau khotbah yang lebih membangun iman, sehingga iman bertumbuh. Apakah ini salah? Istilahnya khotbahnya biasa-biasa saja, tapi tidak berani menegur, jadi kita cari makanan yang lebih baik. Yang lebih baik begitu. Oh, tidak salah dong. Anda harus pergi. Jadi begini, saya kasih tahu terbuka aja nih ya. Paling banyak di Amazing Grace itu tamu. Dan saya tidak bujuk jadi jemaat. Makanya pendeta yang dikunjungi juga tahu diri. Jangan orang baru datang, ini ikan tongkol. Hello, Saraka, dengar. Iya kan kayak beberapa gereja datang nih. Sama kayak contoh datang langsung baptis orang di KGMS lakukan. Itu kan dikritik. Jangan begitu caranya. Datang langsung main baptis orang di sana, ketemu orang langsung bujuk, ayo masuk. Tidak bisa begitu. Jadilah dewasa. Ya kemarin kan dasarnya jelas ya, GMS baptis orang di situ. Itu menurut saya itu dikritik keras. Tidak bisa, orang sudah baptis, kau baptis ulang, bikin apa di situ? Begitu. Jadi menurut saya gereja-gereja kayak begini nih harus hati-hati. Mau lo pergi ke ajak orang, sudah jelas orang ada gereja. Kau pi ajak lagi ke situ ngapain? Saya ini
gereja di Amazing Grace itu tamu paling banyak. Saya tidak akan bujuk. Coba cek siapa di gereja di Amazing Grace yang hanya tamu karena mau dengar firman. Lalu Mel Atok suruh pindah, tinggalkan gerejamu. Gereja Amazing Grace paling benar. Aduh, saya tidak akan melakukan itu dalam nama Yesus sampai saya mati. Saya tidak tertarik bangun kerajaan apa di dunia. Orang hanya mau dengar firman kok. Jadi jangan gaya gereja-gereja tertentu tuh yang bujuk orang, tahan orang di kota tertentu di luar NTT itu. Itu di mall 2 gereja tuh. Asyar-asyarnya, penerima tamunya tuh sudah dilatih. Ingat kalau ada yang mau ke sebelah tuh langsung tahan, bilang di sini ada artis ini. Ini kan iblis menurut saya. Kalian iblis. Nah kalau jemaat yang iman kuat sih dia nggak peduli artis. Saya ini mau pergi dengar firman, bukan mau pergi artis. Tapi kalau yang masih lemah iman, yang ikut arus, ya mungkin sekolahnya tinggi, tapi bodoh secara agama, bodoh secara rohani, ini paling gampang dijaring. Begitu. Oh jahat sekali gitu loh. Makanya kemarin kenapa GMS melakukan itu ditegur oleh gereja-gereja. KKR aja kita sudah sambut pikir oikumene. Langsung melakukan yang kayak begitu. Itu tidak tahu etika. Gitu. Kita senang kok datang. Namanya orang manusia banyak. Kita bersuka cita. Tapi endingnya mengecewakan sekali. Begitu. Nah itu yang menurut saya. Silakan mau buka gereja terserah. Menginjil masih banyak orang belum percaya Yesus kok. Jangan kasih pindah orang dari gereja lain. Ya saudara juga kalau hanya berkunjung boleh. Ya. Pendeta-pendeta yang dikunjungi jangan merasa orang sudah kunjungi jadi pikir dia mau pindah ke situ. Belum tentu. Jangan begitulah. Lain hal kalau secara dasar hukum jelas dia mau pindah sendiri. Nah itu beda. Itu dia punya hak asasi. Nggak usah ada upaya bujuk-bujuk. Di sini aja, di sini lebih dingin. Apa sih? Ha? Lu mau dingin? Saya selalu di kulkas di Alkitab sekali dengan ini lagu-lagu rohani. Jadi menurut saya boleh berkunjung, tapi pas Anda tanya, saya tuh begitu menjawab tapi tahu diri gitu loh. Karena saya kan pendeta nih. Banyak yang kunjungi kami juga, tapi saya tidak mau mereka lalu dibujuk-bujuk. Tidak boleh. Tidak boleh. Belajar lalu kembalilah ke gerejamu, kembali ke kehidupan sehari-hari dengan melakukan firman itu. Itu aja sih. Kita di dunia ini kan begitu. Saya nih santai-santai aja. Jujur saya tidak akan berusaha babujuk orang kok bangga. Wih dari sana pindah pikatong. Toh kilo di testa baru. Begitu. Biasa sah. Ajar firman sungguh-sungguh. Tim semua melayani sungguh-sungguh. Sambut orang sebagai saudara. Bukan bujuk orang pindah gereja. Tuhan berkati. Terima kasih untuk jawabannya dan pertanyaan selanjutnya. Shalom. Selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom. Saya mau bertanya pendapat Bapak Pendeta tentang seseorang yang tiap hari itu putar lagu rohani non-stop sampai telinga mau tuli. Wih enak ya. Terus? Tapi dia kelakuan. Tapi kelakuan suka cari hal dari orang dan lain-lain. Ini bagaimana Bapak Pendeta? Dia gila musik ya sebenarnya. Putar lagu rohani sampai orang telinga mau tuli. Tapi suka cari hal dengan orang. Memang ada yang aneh orang begini. Ada yang bukan cuma putar musik begitu loh. Ada yang jam 4 pagi itu sudah doa. Doanya besar sekarang. Haleluya, garu gitar. Tapi dia pun kandang babi pembabo. Kandang babinya tuh baunya luar biasa. Mengganggu semua tetangga di sekitar dia. Tapi dia haleluya. Dia menyembah pagi-pagi. Hei, kita ini kehidupan ini bukan cuma vertikal. Tapi horizontal. Ya ada dengan Tuhan tapi ada dengan sesama.
kasihilah, Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu, ya dengan segenap hati, akal budi, kekuatan dan seterusnya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu paket, dan itu namanya pikul salib ya begitu. Ada vertikal, ada horizontalnya, disertai sejumlah tantangan. Jadi menurut saya, ya ini sekaligus ya kritik sosial juga sih. Yang kandang babi itu tolong dulu, kasihan orang punya rumah. Saudara memang sudah biasa dengan bau babi, tapi orang lain kan tidak biasa. Ada cara bikin kandang babi, itu ada tekniknya, bikin sepitengnya, itu ada, tidak bau. Lu kalau mau cari doi jangan bikin mati orang. Begitu. Kasihan baunya, polusi udara. Polusi udara seperti itu kan kasihan. Tolonglah. Kasih ini kasih mati babi-babi semua. Atau jual cepat, kasih bersih. Jangan, kasihan Kasihan kita pun anak justru nona-nona keluar nyom. Ada babu babi. Karena ada perumahan di kandang. Darah Yesus berkuasa. Baik, hanya itu yang saya kasih tahu. Jadi maksud saya gini. Jangan putar lagu rohani besar-besar. Doa besar-besar. Hidup dan tetangga tidak beres menurut saya. Ini orang-orang nih bukan cinta Tuhan. Hanya gila agama. Agak gila agama dia. Ada psikologinya, psikologi gila agama. Dan ini banyak di rumah sakit jiwa. Benar. Saya pergi khotbah di rumah sakit jiwa. Ternyata dokternya jelaskan gila itu ada jenis-jenisnya Bapak. Ada gila pemerintahan. Itu kelihatan kalau dia mulai berdiri menghadap tembok, dia mulai ke pidato. Ke orasi kenegaraan. Nah itu sebenarnya gila. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang mulai ke kalah, mulai khotbah di pohon, mulai ke tunjuk-tunjuk bantal berperintah, besong nih son dengar beta besong nih. Itu bantal sebenarnya. Nah ada lagi yang gila bisnis. Jadi dia kayak bisnis kuliner, dia goreng matacu kosong. Jadi kualinya kosong, dia kasih bunyi-bunyi aja, kayak sibuk-sibuk kayak di TikTok orang Cina masak mie kosong. Ya, ada lagi. Ada yang gila agama. Ini ada nih. Makanya pada waktu saya masuk ke rumah sakit jiwa itu selesai khotbah, ada yang datang. Sebelum saya dari jauh saya disuruh teriak, "Salam!" Wih, saya bilang ini berat. Saya ini kan biasa lucu juga, tapi saya tidak berani bikin lucu. Orang belum bikin lucu suka tawa semua. Iya kan? Makanya saya tidak mau melucu. Tapi setelah habis dia tanya saya, "Pak Mel, saya mau tanya. Pak Mel ini percaya apa? Tritunggal atau tunggal tri?" Dari situ saya tahu ini gila agama. Ya. Kalau dia bilang sama dokter, dia bilang, "Saya sudah sembuh." Tapi waktu dia bilang tunggal tri tunggal, saya send dokter, saya bilang, "Jangan lepas dulu." Saya bilang, "Pak dokter jangan lepas." Dokter saya kenal, jangan lepas. Ini kayaknya belum. Ya. Jadi baik, hanya itu yang. Ya kalian lihat ya perubahan dari pendeta Mel Atok. Sekarang langsung terang-terangan. Apa yang dilakukan gereja Mawar Sharon dan Philip Mantova itu parah. Itu jahat. Main bujuk-bujuk jemaat orang. Main baptis jemaat orang. Mencuri jiwa. Kan gitu. Itu tujuannya apa? Mencuri jiwa. Tujuannya apa? Mencuri jiwa, jelas kok. Kenapa mencuri jiwa gitu? Bukankah mereka sudah Kristen? Untuk apa gitu kan? Kalau dibilang tujuan kita adalah untuk memuliakan Yesus, loh mereka udah muliakan Yesus, ngapain lagi dicuri? Ya karena masalah duit. Ini ujung-ujungnya selalu masalah duit, teman-teman. Ini bukan masalah gimana membawa orang jadi Kristen. Mereka udah Kristen kok. Kan begitu. Ini ibaratnya gini. Kita tuh bukan sedang memasarkan kecap kita. Toh ini orang memang sudah beli kecap merek itu kok. Sudah beli merek kita. Cuman bedanya dia beli di toko sebelah, bukan di toko kamu. Jadi kamu pengen dia beli di toko kamu. Bukan pengen dia beli kecap merek A. Enggak. Cuman pengen dia supaya jadi pelanggan kamu. Itulah yang disesalkan. Disesalkan. Dan memang mereka tuh saling sikut, teman-teman. Saling sikut. Nyantai. Toh kalau Tuhan sudah patok orang bergereja di sini, Allah tarik ke sini. Allah sudah patok ke sana, Allah tarik ke sana. Biasa aja. Ini bukan perusahaan pribadi. Ini gereja, tempat memuliakan Allah dan memperbaiki orang-orang kotor. Saya lihat kadang-kadang gereja. Saya dengar dari pendeta tertentu. Satu gereja dibuka, pendeta lain sewa orang beda agama, suruh tutup gereja itu. Pendeta setan itu. Kurang ajar pendeta begitu, preman itu pendeta. Dia mau dia berkuasa sendiri, pendeta hati setan.
Sorry to say. Bukan lagi mencari jiwa, mencuri jiwa. Saya katakan dari mimbar ini, semoga ada yang mendengar. Ngeri loh, ngeri. Ya, bayangkan gereja yang sudah ada disuruh pergi karena ada gereja yang mau buka. Buka dong gereja di Papua sana, kita dukung bareng-bareng, amin. Ya, depan udah ada gereja, buka di depannya, depan-depanan. Bahkan ini tempat yang sudah ada gereja, suruh pergi karena ada satu gereja yang lebih buka, yang lebih berkuasa. Saya tuh hati saya, biar nggak apa-apa saya curhat di sini. Mumpung ini tayang di DB TV biar semuanya nonton di DB Restoration. Apa sih yang kita cari? Apa sih yang hamba-hamba Tuhan cari? Apa sih yang orang Kristen cari? Toh pada akhirnya kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kalau memang tujuannya cari jiwa, kenapa harus seperti itu? Sedih loh saya tuh. Sampai mau tidur tuh saya kepikiran. Ya sampai saya bilang sama suami saya mau syuting di YouTube. Saya mau ngomong soal ini. Saya mau sebut nama itu pendeta. Suami saya bilang, sabar say, jangan. Pendeta Mel Atok juga membahas ya, bahwa ada ya 2 gereja di dalam satu mall yang sama. Dan itu memang banyak, bahkan ada yang 3. Ada 3 gereja di dalam satu gedung yang sama. Hotel, mall, ya biasa gitu. Jadi di mall ini ada gereja ini, ada gereja ini, ada gereja A, B, C gitu kan. Dan mereka tuh saling bersaing teman-teman. Jadi ada yang namanya aser. Ya, tadi dia bilang aser itu diajarkan untuk merayu, untuk membujuk, bilang kalau di gereja kita ada artis nih, ya di gereja kita nih ada artis nih, yuk pindah ke sini. Ya, jadi aser itu apa? Bagi teman-teman Muslim yang nggak tahu ya, aser itu penerima tamu atau pelayan lah. Ya, aser itu pelayannya gitu. Jadi dia yang nunggu di pintu depan. Jadi shalom, ya, dia yang salamin orang. Ya, dia yang salamin orang waktu kebaktian, dia yang sibuk merhatikan siapa yang sudah duduk, siapa yang belum duduk gitu kan. Ada yang baru datang, nah, kasih dia tempat duduk, arahkan dia, itu aser. Ya, itu aser. Dan biasanya itu dari jemaat. Ya, jadi aser itu dididik untuk pintar ngomong. Apalagi yang di mall yang ada gereja lain. Jadi kalau di mall itu kan orang yang datang itu beragam. Dan banyak yang dari jemaat gereja lain. Cuman penasaran. Penasaran dengan gereja ini gimana gitu kan. Nah, jadi aser itu harus interaktif. Apalagi gereja dia yang jadi pemain musiknya artis. Ya, saya sebut merek lah ya. Saya sebut merek, contoh. JPCC yang ada di kota Casablanca. Di Mall Kokas. Itu sering artis yang jadi pemusiknya. Termasuk Agnes Monica. Dulu saya kalau ke Jakarta, ya, kalau hari Minggu teman-teman selalu bilang gini, mau dengar Agnes nyanyi gratis? Yuk ke Kokas gitu. Jadi yang dijual adalah kita bisa dengar Agnes Monica nyanyi gratis ke Kokas. Jadi banyak gereja-gereja menjual dia punya penyanyi ataupun dia punya inilah ya jemaatnya. Ari Lasso kan gitu kan? Ari Lasso juga nyanyi itu. Judika, wah Judika luar biasa. Bahkan banyak orang berebut ingin tur ke Yerusalem, satu rombongan, satu bus dengan Judika. Sami Simorangkir itu tiap tahun ke Yerusalem teman-teman. Dan untuk satu bus sama dia itu berebut. Karena kalau satu bus sama dia enak, dia nyanyi terus soalnya. Dia nyanyi terus. Jadi kamu dengar lagu gratis. Jadi memang itu penarik. Ya itu sah-sah saja sih, sah-sah saja. Cuman yang lucunya mereka saling bersaing untuk menyuruh orang masuk ke gereja dia. Saling sikut. Ya, saling sikut. Ini yang lucu gitu. Dan ini memang realitanya seperti itu. Apa yang disampaikan Mel Atok realita. Tapi yang saya mau soroti, tahun lalu dia nggak berani terang-terangan. Pendeta lain, MYM, Deki Ngadas, terang-terangan, walaupun mereka pendeta kecil juga. Lebih gede Mel Atok. Dari tahun lalu dia lebih gede daripada Deki Ngadas, Muri Wali, ya, Esra Soru, lebih gede dia. Tapi pendeta lain berani. Langsung bilang, ini Philip nggak benar, etikanya nggak ada, akhlaknya nggak benar. Nah, kalau Mel Atok tahun lalu agak takut dia. Karena kita tahu Mel Atok dari karismatik juga. Sama denomnya. Kalau reform, itu memang udah kebiasaannya untuk menyerang karismatik gitu kan. Orang reform tuh yang paling kroco-kroconya pun nggak segan-segan itu untuk hantam pendeta besar di karismatik. Tapi karena Mel Atok waktu itu, dia di karismatik juga, dan dia masih pendeta menengah ya, kelas menengah, ya masih takut-takut. Kalau sekarang udah naik ke atas ini.
Jadi Mel Atok ini selama setahun ini memang terbang dia, lagi diangkat. Jemaatnya makin banyak. Jadi udah mulai berani nih, wah saya hajar lah gitu kan. Apalagi dia sudah, ya bisa dibilang dianggap seperti penerusnya Gilbert. Jadi Mel Atok ini lagi digaung-gaungkan sama gereja karismatik untuk naik bisa menggantikan orang-orang seperti Gilbert Lumondong, Nico kan gitu. Karena apapun ceritanya pasti ada regenerasi. Kan gitu. Pasti ada regenerasi pendeta. Jadi yang lagi naik di karismatik, ya, pendeta Wartajil, pendeta Gideon, sama Mel Atok. Ini lagi naik. Marcel ya, pendeta pendeta Wartajil kan naik daun itu, Tiberias. Jadi setelah pendeta Yesaya Pariagi nggak ada, mulai tuh bermunculan pendeta-pendeta mudanya. Termasuk Gideon. Gideon dari sana. Sebelum ada kasus ya, lagi ada kasus masalah pencabulan, terakhir dia mundur dari Tiberias, dan sekarang dia pindah ke tempatnya Gilbert Lumondong. Ya, pindah tempat Gilbert. Jadi, nah inilah pendeta-pendeta karismatik yang dianggap punya prospek masa depan yang cerah, yang suatu saat akan menjadi pendeta besar, termasuk Mel Atok. Jadi sekarang udah mulai berani dia kan, wah lagi naik daun, udah hajarlah Philip. Jadi memang salah satu cara untuk cepat naik adalah menghantam yang di atas, memakan yang besar kan gitu. Dan saya lihat Mel Atok lagi ancang-ancang nih, ingin menelan Philip Mantova. Apalagi kalau di Kupang dia berhasil mengalahkan GMS Kupang ya. Apapun cerita, ya dia kan tuan rumah. Ya, itu kandang dia gitu kan, kandang dia. Jadi kemungkinan dia untuk mengalahkan GMS Kupang gede. Apalagi GMS Kupang kan gereja baru. Ini anak baru gitu kan, ketoin kepalanya. Jadi kita semangati aja. Semoga pendeta Mel Atok bisa mengalahkan Ko Philip dan memberikan tontonan yang lebih menarik. Jadi yang seperti ini tontonan bagi kita, lucu-lucuan gitu kan, saling sikut, berebutan jemaat. Dengan mereka menunjukkan seperti ini, mata orang-orang kan makin jelas gitu. Makin jelas bahwa ini bisnis, teman-teman. Ini semua masalah bisnis nih. Udah bukan masalah khotbah, ya menjelaskan Tuhan, enggak kok. Ini ujung-ujungnya bisnis semua kok. Kepentingan bisnis. Coba lihat, kalau di Muslim ada nggak seperti ini? Nggak ada. Ya. Pernah nggak ada marbot masjid bilang sama masyarakat sekitar, jangan kalian ya sholat, ya, jangan kalian sholat di masjid lain, sholat di sini saja. Nggak ada. Di Islam tuh nggak ada. Wah ini sholatnya harus di sini, jumatannya harus di sini. Nggak ada. Terserah kamu mau di mana, terbuka bebas. Ya, nggak ada seperti mereka berebut. Wah ini sultan, kalau bisa di sini aja. Nggak ada. Terserah orangnya. Hari Senin sholat di mana, Selasa sholat di mana, Jumat ini sholat di sini, Jumat depan sholat di tempat lain. Terserah dia. Apalagi kalau orang kaya ya, bisnismen, mobile-nya tinggi. Jam sekian di sini, jam segini dari sini, malamnya udah di negeri lain, udah di luar kota. Ya terserah dia mau sholat di mana. Terserah. Ya, bisa jadi dia sholatnya di rumah, di kantor. Tapi Jumatannya ya, terserah mau di masjid manapun. Nah, itulah indahnya Islam. Nggak ada kotak-kotaknya. Nggak ada sekat-sekatnya. Kalau mereka, bayangin teman-teman. Beda denom, beda. Ya. Gua karismatik, lu reform. Nggak bisa. Udah sesama karismatik pun saling berebut. Mel Atok karismatik. GMS karismatik. Sikut lagi, teman-teman. Berapa banyak gereja karismatik yang buka di mall, di tempat yang sama saling berebut. Seperti yang dia bilang. Asernya dilatih untuk saling berebut. Karena yang paling hobi buka di mall sama di hotel karismatik. Paling hobi. Dan mereka berebut, saling sikut. Jadi bukan antar denom aja. Antar gereja saling sikut lagi. Kebanyakan sikut-sikut. Ini ujungnya apa? Jualan. Sekarang mau cari apa sih? Sama seperti pendeta Benny Bach itu ya. Benny itu, apa? Ibu itu. Ini mau nyari apa sebenarnya? Coba kalian renungkan. Apakah orang-orang seperti ini yang menghalalkan segala cara, yang sibuk menyuruh orang jadi jemaatnya, sibuk supaya dapat jemaat dan perpuluhan serta persembahan, apakah orang seperti ini bisa dipakai Tuhan? Coba kalian renungkan. Oke lah kalian bilang, oh nggak apa-apa lah, itu kan urusan mereka. Yang penting saya cari Tuhan. Yang penting saya datang dengar khotbah. Coba kalian renungkan, orang-orang seperti ini yang sibuk
dengan dunia, sibuk mencari jemaat, apakah mungkin bisa mengabarkan berita benar, bisa mengabarkan firman Tuhan? Kalau saya ya, ada pejina, pendosa, ngomong firman Tuhan, walaupun ngomongnya luar biasa, berapi-api, semangat luar biasa, saya nggak akan dengar. Orang seperti itu munafik, nggak mungkin Tuhan pakai, kecuali udah tobat. Kecuali orangnya tobat. Kalau nggak bisa, teman-teman. Dan itu banyak sekali di kalangan pendeta. Yang ngomong Mel Atok juga. Ya, ini pendeta yang bersaksi, saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat, tapi dia bersaksi dalam ibadah. Saya waktu hadir di Amerika, itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta, 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta. Jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala, sharing-sharing. Sharing-sharing, keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sering-sering, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu jemaat putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Sejalan ya dengan apa yang disampaikan Mel Atok tadi. Ya banyak orang seperti itu. Kalau doa luar biasa, kusyuk sekali sampai nangis, ya, bisa berdoa sampai berjam-jam, tapi hidupnya nggak benar, kelakuannya nggak benar. Banyak seperti itu. Orang-orang munafik ini kok, ya, munafik. Dan orang munafik nggak mungkin bisa memberitakan kebenaran. Prinsip saya itu, kalau orang yang munafik nggak usah. Mending saya sama orang yang jujur, orang yang benar, walaupun mungkin dia nggak pandai ngomong. Mungkin cara menjelaskannya memusingkan. Tapi orang ini patut dicontoh. Orang ini mengabarkan pasti dari Tuhan. Ya, orang seperti itu lebih benar. Daripada yang cuma jago ngomong. Cuman, sekarang kita suka terpesona dengan kemampuan orang berbicara. Wah, pendeta ini luar biasa. Jago bicara. Ini diurapi Tuhan gitu kan. Dia omongannya menggebu-gebu. Semangat. Wah, ini diurapi. Apanya diurapi? Diurapi setan juga bisa, teman-teman. Setan juga bisa memberikan kemampuan kamu untuk disukai. Buktinya apa? Banyak orang pasang susu. Pasang susu itu apa? Supaya orang terpukau kan, terpesona. Susu itu dari siapa? Dari setan. Betul tidak? Artinya, orang yang bisa mempesona, yang karismanya luar biasa, bisa jadi dari setan. Jadi jangan dikit-dikit, wah, pendeta saya diurapi. Urapi dari siapa? Pikir. Ya, itu sih yang mau saya sampaikan. Dan ya, kita lihatlah bahwa ini udah mulai ya, Mel Atok sikut. Mantap. Maju terus. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini. Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.